ya memang harus semangat ya Bu ya untuk kita mencerdaskan anak bangsa. Baiklah Bu Lila, hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi dan untuk itu izinkan saya untuk observasi dan mengamati proses jalannya pembelajaran Ibu. Pembelajaran Ibu yang di dalam kelas ataupun yang dinamakan dengan supervisi kelas. Adapun tujuan pra-observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lila, dan tentunya kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi karena ini memang sebuah persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih semangat untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Seperti itu kira-kira ya Bu Lila ya. Namun sebelumnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, tujuan pembelajarannya nanti itu melalui tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan aturan yang berlaku di sekolah dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi peserta didik juga dapat menjelaskan alasan pentingnya mematuhi aturan sekolah dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui gambar peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi peserta didik dapat dan atau mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan sekolah dengan baik. Berarti di sini mata pelajarannya PKN ya Bu ya? Ya, pendidikan Pancasila. Oke Bu, baik, luar biasa. Yang kedua, apa sih area pengembangan yang memang ingin Ibu capai dan pembelajaran? Apakah dari segi pengetahuan atau juga dari segi keterampilan? Dari segi pengetahuan nanti peserta didik ini mampu untuk mengidentifikasi aturan di keluarga, di sekolah dan di lingkungan sekitar tempat tinggal, serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Kemudian dari keterampilan, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan juga sebagai warga sekolah. Jadi intinya tujuan aspek yang Ibu kembangkan itu adalah tentang kewajiban seorang anak Ibu ya? Yang memiliki tanggung jawab. Oh, yang memiliki tanggung jawab. Oke Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Apakah strateginya dan kemudian bagaimana modelnya? Jadi seperti apa model pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, diskusi kelompok, kemudian presentasi dan juga proyek. Baik, kira-kira apa media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Bagaimana ulangi Media pembelajaran nanti gambar atau video yang berkaitan dengan penerapan aturan di sekolah menggunakan tata tertib yang ada di sekolah. Kapan waktu pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan dan langkah-langkah tadi yang akan Ibu laksanakan, atau hari apa dan jam berapa gitu Bu? Ya, rencananya kita akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 pada jam 7 dan pada 18. Berarti anak-anak sekolah main ya Bu ya? Oke, baik Bu. Nanti insya Allah izinkan saya datang ke kelas Ibu untuk tentunya melaksanakan supervisi kelas dan untuk melihat dan mencatat tentunya hal-hal apa yang saja terkait pembelajaran dan kelas yang telah Ibu laksanakan. Nah, kemudian nanti setelah kegiatan observasi kelas, nanti saya akan lakukan percakapan kembali dengan Ibu dalam kegiatan pasca observasi, dan insya Allah akan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Vicky Maharani. Namun sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, pertanyaan terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan setelah percakapan yang kita lakukan hari ini Bu? Ya, mudah-mudahan ini sebagai refleksi diri untuk saya, karena bukan sebagai hal yang menakutkan, tapi saya jadikan sebagai motivasi. Nanti kan tentunya kita akan menjadikan masukan juga untuk saya sebagai bahan motivasi ya Bu Sri. Alhamdulillah ya Bu, dan mungkin nanti juga bisa lebih dipersiapkan lagi ya Bu untuk diskusi dari mulai media yang teknik dan cara modelnya, terus mudah-mudahan ini bisa lebih dipersiapkan kembali. Insyaallah. Oke Bu, baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya untuk mau melakukan percakapan observasi hari ini. Demikianlah percakapan kita. Tentunya sampai jumpa kembali dalam observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Saya Asri Ermagita dan di samping saya Ibu Ferdinandisi. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breaking, tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu sekarang mau bertanya. Pembelajaran kita minggu lalu siapa masih ingat? Aturan yang ada. Di mana saja ada aturan? Di sekolah. Jadi kita ini hidup ada aturan. Untuk apa aturan itu diadakan? Ayo, untuk apa? Ya Suci. Karena harus dipatuhi, Bu. Iya, aturan itu harus dipatuhi. Apa contoh aturan yang Ibu ketahui? Bagus. Tidak boleh buang sampah, kata si Nabila. Apa lagi? Bagus, Karen, piket kelas. Apa lagi? Nyiram bunga. Nah, itu di mana contoh aturannya itu? Di sekolah. Di sekolah. Jadi, anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu anak ibu nanti mengetahui apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian anak ibu dapat mematuhi aturan yang ada di sekolah. Dapat mengetahui aturan yang harus dipatuhi. Nah, baik anak ibu semuanya. Sekarang coba anak ibu perhatikan video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yuk kita belajar materi tentang aturan di sekolah. Sebelum belajar seperti biasa, berdoa dulu ya. Oke, materi yang pertama, anak-anak, tata tertib di sekolah itu apa sih? Aturan yang wajib dipatuhi oleh warga sekolah. Nah, jika tata tertib dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Contoh tata tertib di sekolah ini pernah Bunda jelaskan ya. Yang pertama yaitu belajar dengan tertib, lalu melaksanakan piket. Yang ketiga, menyapa guru ketika bertemu. Dan yang keempat adalah datang tepat waktu dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya nih anak-anak, yuk kita belajar tentang peraturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi itu kan perpustakaan ya. Di sana itu juga terdapat aturan yang wajib dipatuhi. Nah, berikut contoh aturan di perpustakaan sekolah. 1. Melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. 2. Mengambil buku di rak secara hati-hati. Lalu yang ketiga, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Jadi kalau di perpustakaan harus tenang ya anak-anak. Tidak boleh berisik atau gaduh. Selanjutnya, jam istirahat. Nah, ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh anak-anak. Di sana juga ada aturannya. Apa aja sih aturannya anak-anak? Contohnya nih, yang pertama, makan di kantin sekolah dengan tertib dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, bermain dengan tetap memperhatikan keamanan.
dan melihatnya. Apa saja contoh aturan yang ada di tertib di sekolah? Coba, siapa yang mau menyebutkan? Tunjuk tangan. Priscilia. Iya, bagus. Belajar dengan tertib. Kemudian siapa lagi? Coba Nabila. Menyapa guru. Ada anak ibu menyapa guru ketika gurunya datang? Ya, sudah menyapa dengan apa lagi? Ya, salam, bagus. Coba siapa lagi? Coba Inara, apa nampak gambarnya Inara? Bagus, datang tuh pada waktu. Ayo, siapa anak ibu yang hari ini datangnya terlambat tadi ada? Ada? Ada, nggak ada, alhamdulillah. Apa lagi yang nampak lagi gambar nih? Bagus lagi, jadi semua yang ada pada video atau gambar kita tadi itu merupakan aturan yang harus kita patuhi. Nah, siapa anak ibu yang suka melanggar aturan yang di sini? Ada anak ibu yang melanggar aturan? Apa contohnya? Teman-teman yang lain kita lihat yang melanggar aturan. Tadi kita melaksanakan apa? Upacara. Ada anak-anak ibu yang melanggar nampak oleh anak ibu yang lain teman-temannya? Ada. Apa contohnya? Berbicara sama teman. Berbicara apa lagi? Yang barisannya diasingkan itu kenapa dia? Temannya tuh? Tidak terlambat dan tidak berpakaian. Itu juga termasuk kepada aturan. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera dengan berpakaian lengkap. Apa berapa pakaian lengkapnya? Topi. Jadi kalau kita nggak pakai topi, berarti kita telah melanggar aturan. Nah, kemudian kalau seandainya kita melanggar aturan itu apa yang terjadi? Kalau langgar aturan itu apa yang kita dapatkan? Ada mendapatkan sanksi gadang. Apa? Bermacam-macam ya. Yang penting sanksinya itu atau hukuman itu mendidih. Anda mengerti? Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Sekarang ibu juga memiliki gambar. Mana ibu lihat? Nah, ibu juga memiliki gambar selain dari video. Nih, ada nggak ibu nampak ini gambar ibu? Nah, ayo coba kira-kira dari gambar ini coba siapa yang mau menyebutkan nomor satu apa? Coba Aisyah. Di mana memasak apa dia Aisyah? Ibu dan anak sedang masak. Kemudian gambar yang kedua apa Yusuf? Berbaris menyelam masuk sekelas. Apa lagi? Inara. Bagus, tiket kelas. Apa lagi? Bagus, merapi tempat tidur. Karen. Belajar dengan tertib. Ayo, siapa lagi ada ibu sebelah sini? Nomor 6, gambar apa itu? Bagus, lagi yuk. Makan bersama di meja makan. Kemudian lanjut nomor 7. Nah, apa ini? Bagus. Ronda. Apa sebutkan saja. Jangan malu-malu. Nomor 8. Siapa tahu? Ayo. Menyapa Bapak Guru. Nah, yang terakhir? Nah, dari gambar-gambar ini nanti anak ibu akan belajar atau bekerja dengan kelompok, yaitu ada anak ibu 3 kelompok nanti. Kelompok yang pertama, anak ibu akan memilih gambar yang termasuk pada peraturan di sekolah. Jadi anak ibu nanti yang dapat kelompoknya kelompok 1, yaitu anak ibu memilih di sini dengan cara anak ibu menggunting dan menempelkan pada kertas yang sudah ibu sediakan. Ada yang mengerti? Kemudian kelompok 2, anak ibu membuat peraturan di sekolah berdasarkan gambar dan menjelaskan. Ada yang mengerti? Dibuat gambar
gambarnya diwarnai gambarnya, kemudian dijelaskan peraturan apa saja sih ya yang ada. Kemudian kelompok 3, anak ibu membuat outline. Nah, menuliskan di sini aturan yang ada di sekolah. Nah, boleh anak ibu keluarkan buku paketnya, boleh. Silakan dibaca. Bisa anak ibu? Nah, anak ibu bekerjalah dengan bersama ibu akan mengadakan penilaian nanti selama bekerja kelompok. Ada mengerti? Nah, ibu akan lihat kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang tidak ada bergerak temannya. Ibu lihat dia. Nah, di kelompok
Tempel di sini gambarnya ya. Nah ini dituliskan. Ada yang menulis aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah ini ditempel. Ini udah cepat.
Sudah? Nah, sekarang tibalah saatnya untuk masing-masing dari kelompok ibu untuk perwakilannya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok E dan yang lain memperhatikannya. Boleh bertanya, boleh menanggapi ya. Nah, sekarang Ibu persilakan kepada perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo silakan. Perwakilan Sajana. Nah, yang lain duduk. Bacakan dari kelompok mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ya. Ya, ada anak ibu yang mau bertanya? Nah, tepuk tangan buat kelompok. Silakan. Nah, anak ibu, jadi aturan di sekolah itu bermacam. Nah, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, sekarang kelompok 2. Ayo, silakan. Ayo kelompok 2. Silakan. Nah, kelompok 2. Ayo silakan baca salamnya.
ditingkatkan lagi. Untuk itu kita kasih ice breaking satu dulu, yaitu buka tutup ya. Nah, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, tersenyum lagi. Dah? Baiklah anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, apa pelajaran kita kali ini? Mengenai aturan yang ada di. Nah, coba apa tadi aturan yang ada di sekolah yang setelah anak kita diskusikan bersama tadi yang pertama? Ya, sih melaksanakan PKK kelas. Apa lagi? Mainnya apa? Apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, masih banyak contoh-contoh aturan itu lagi seperti berpakaian lengkap, membuang sampah pada. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sekarang yang mau bertanya, bagaimana perasaan anak ibu mengenai pembelajaran kita pada kalau senang kita, gaya kita bagaimana kalau senang? Wajahnya? Nah, baik. Anak-anak ibu, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi aturan di rumah lagi ya. Di rumah, karena kita sudah di sekolah. Ya, anak-anak ibu bisa membaca buku kita di rumah dan kita ulangi nanti di sekolah. Baiklah anak-anak ibu, mungkin ibu cukupkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekian, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Asri Armadita, CGT Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar dari PT SDN 18 Sementara. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Vicky Maharani, beliau pengajar praktik saya, dan Bu Rila, beliau adalah rekan saya selaku guru kelas 3 yang sudah saya observasi, yang bernama Ibu Fadila Ningsih SPD. Selamat siang Bu Rila. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baiklah Bu Rila, pada kesempatan hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas Ibu. Dan hari ini kita berkumpul dan diskusi langsung oleh Ibu pengajar praktik saya, Bu Vicky Maharani, untuk melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Baik Bu Rila, sesuai dengan yang sudah kita lalui kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran Ibu berikan. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini. Maksudnya yang menjadi tujuan Ibu Rila untuk kedepannya. Ya, tentunya saya mengharapkan masukan-masukan untuk membangun proses pembelajaran di kelas, bagaimana proses pembelajaran berikutnya lebih berinovasi atau adanya perubahan dengan masukan-masukan untuk diri saya. Mudah-mudahan kita bisa membangun dan mencari solusi dalam pembelajaran Ibu melalui percakapan kita nanti ya Bu ya. Baik Bu Rila, setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya waktu melaksanakan pembelajaran yang Ibu observasi kemarin, merasa senang karena Ibu sudah melihat bagaimana saya melakukan pembelajaran di kelas, dan pembelajaran itu menurut saya sudah sesuai dengan rencana, tetapi
juga. Nah, saya mungkin lupa setelah diperhatikan, lupa membacakan tujuan pembelajarannya, kira-kira begitu Bu Asri. Oh iya, berarti ya Bu ya. Berarti sudah sesuai dengan perencanaan ya Bu. Baiklah Bu, kalau boleh tahu mengenai tujuan yang sudah Ibu rencanakan itu, apa sudah berhasil seluruhnya atau 100% gitu Bu? Melihat dari hasil pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berhasil, tapi kan belum 100% atau masih ada kekurangan dari pembelajaran tersebut. Gitu ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau boleh saya rantingkan Ibu ya, antara 1 sampai 10. Kira-kira kegiatan pembelajaran Ibu lakukan kemarin itu sudah sampai di mana, atau Ibu memilih di angka berapa dari angka ranting 1 sampai 10 tadi Bu? Kalau saya lihat dari angka 1 sampai 10, saya memilih di angka 9. Kenapa? Karena saya memilih angka 9 itu karena dalam proses pembelajaran kemarin, seperti yang saya sampaikan sama Ibu, lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dan sebelumnya saya sudah memberikan pertanyaan pemantik, tetapi saya lupa menyampaikan, menyampaikan kembali materinya. Selanjutnya Ibu, apa yang sudah baik dan yang perlu Ibu pertahankan dari kegiatan pembelajaran Ibu kemarin Bu? Melalui pembelajaran yang saya lakukan, saya merasa sudah mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi, dan untuk menumbuhkan semangat anak-anak atau peserta didik, saya membawa mereka untuk melakukan SBG di setiap pembelajaran, dan itu sudah baik menurut saya. Dan kemudian kemarin saya juga sudah melihat apa kegiatan Ibu dalam pembelajaran itu. Sebelum mulai pembelajaran Ibu sudah melakukan pertama kali ice breaking untuk menambah semangat anak-anak ya Bu ya. Nah, terus apa itu semua sudah, selanjutnya apa yang perlu diperbaiki dari dan harus Ibu tingkatkan kembali? Kalau yang diperbaiki mungkin sudah saya sampaikan tadi Bu, saya lebih berhati-hati kembali, dan harus ingat bahwasanya tujuan utama dalam hal itu kita menyampaikan materi pembelajaran, mungkin di mana tujuan dan materinya agak sedikit lupa, atau karena saking semangatnya langsung aja memberikan materi Yang memberikan pertanyaan pemantik langsung kemarin Ibu ya. Baik Bu. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi sewaktu pembelajaran di kelas? Tantangan yang saya hadapi di kelas waktu pembelajaran itu, peserta didik ada yang tidak mau ikut dalam diskusi kelompok. Contohnya saja dia hanya melihat temannya mewarnai, menempel atau menggunting, sementara dia hanya melihat saja. Mungkin itu tantangan dari Ibu ya. Baik Bu, setelah tantangan pasti ada strategi yang akan Ibu lakukan. Apa strategi? Pasti Ibu punya strategi ya untuk menghadapi anak-anak yang tidak aktif tadi, kata Ibu tadi ya, dalam pembelajarannya. Boleh Ibu sharing sedikit ya Bu ya? Ya, untuk strategi yang akan saya lakukan nanti memberikan metode-metode pembelajaran dengan bermacam variasi, atau menggunakan media yang lebih menarik lagi, agar pembelajaran yang mereka ikuti itu mereka konsentrasi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan, tentunya dalam diskusi kelompok. Baik, selanjutnya sebelum saya melakukan rancangan tindak lanjut dari Ibu nih, saya ingin tahu dulu peserta didik memberi tanggapan di kelas, baik di luar kelas ketika Ibu selesai melakukan pembelajaran. Bisa sedikit Ibu ceritakan? Dengan proses pembelajaran kemarin Bu, dari seluruh peserta didik di dalam kelas itu mereka merasa senang karena pembelajaran mereka tidak terfokus dengan buku saja, tetapi mereka berkegiatan
mencari bersama apa maksud dari gambar yang telah mereka tempelkan tadi. Baiklah, sejauh ini dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, walaupun menurut Ibu tidak maksimal, kalau menurut saya itu sudah lumayan luar biasa ya Bu ya. Dan selanjutnya izinkan saya men-sharing tentang pengamatan saya kemarin. Walaupun sebenarnya saya bukan menggurui Ibu ya, ataupun bagaimana posisi saya. Karena kembali saya telah menjadi observer atas pembelajaran Ibu kemarin, dan dari hasil pengamatan saya kemarin saya sudah melihat tahapan atau sintaks dari pembelajaran Ibu dengan jelas, dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai refleksi dan penguatan. Kemudian sudah nampak KSE-nya, walaupun kata Ibu tadi belum maksimal. Tadi di awal pembelajaran dan di tengah pembelajaran dengan diawali salam pembuka, doa, dan di akhir doa penutup. Dan kemudian keaktifan siswa, seperti yang Ibu katakan tadi, tidak semua siswa tidak aktif, tapi ada sebagiannya yang aktif. Mungkin nanti bisa dicarikan solusinya. Selanjutnya tentang refleksi harapan ke depannya mungkin lebih dikuatkan lagi, dan masukan ya Bu. Dan terakhir, semua pembelajaran Ibu lakukan hampir semua sudah luar biasa. Dan yang terakhir saya ingin tahu apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya. Tindak lanjut untuk kedepannya saya akan merancang atau memikirkan dengan matang bagaimana agar pembelajaran yang saya lakukan untuk berikutnya lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal dengan baik. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya Bu kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya dan pengajar praktik mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi